Everton ajukan banding terhadap pengurangan 2 poin. Everton telah mengajukan banding terhadap pengurangan 2 poin sehubungan dengan dakwaan pelanggaran dari Premier League. Sehubungan dengan dakwaan pelanggaran dari pihak Premier League terhadap klub tersebut, Everton didakwa melanggar aturan keuntungan dan juga keberlanjutan Liga Primer. Premier League mengatakan banding akan segera disidang dengan keputusan akhir akan keluar sebelum akhir musim nanti. Leverkusen juara, Arteta kasih selamat kepada Xabi dan juga Saka. Bayer Leverkusen berhasil menjadi juara Bundesliga untuk pertama kalinya dan manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan selamat atas pencapaian tersebut. Keberhasilan Leverkusen menjadi yang terbaik di Liga Jerman juga menjadi perhatian dari Mikel Arteta. Hal tersebut dikarenakan ada Xabi Alonso dan juga Granit Xhaka. Xabi Alonso yang menjadi pelatih Bayer Leverkusen adalah teman Arteta sejak sama-sama di La Masia. Xhaka adalah mantan kapten Arsenal yang musim lalu hengkang. Ternyata bukan Darwin Núñez yang paling boros peluang. Darwin Núñez kerap membuang peluang besar, tetapi rupanya bukan penyerang Liverpool itu yang paling boros. Ia sejauh ini sudah melewatkan 25 peluang besar di Premier League. Catatan ini sedikit termaafkan karena punya kontribusi yang cukup bagus dengan torehan 11 gol dan juga 8 assist. Namun rupanya bukan Núñez yang paling banyak melewatkan peluang besar. Pemain yang paling boros adalah Erling Haaland. Penyerang Manchester City itu tercatat sudah melewatkan 30 peluang besar sebagaimana diungkapkan dari situs Premier League. Harry Kane sebut musim Bayern Munchen gagal kalau tidak juara Liga Champions. Liga Champions menjadi harapan terakhir bagi Bayern Munchen untuk meraih trofi musim ini. Dan Harry Kane mengaku musim Bayern Munchen kini tergantung pada kompetisi tersebut. Kini Liga Champions menjadi satu-satunya asa yang tersisa bagi Munchen untuk bisa meraih trofi. Mereka sudah sampai babak perempat final dan memperebutkan tiket ke semifinal berhadapan dengan Arsenal. Manchester City termotivasi ulangi treble winner. Manchester City masih berpeluang juara di 3 kompetisi. Dan gelandang City yakni Bernardo Silva mengakui meraih treble 2 musim beruntun jadi motivasi besar bagi Manchester City. Manchester City tengah memimpin klasemen di Liga Inggris dengan keunggulan 2 poin atas Arsenal dan juga Liverpool dengan ada 6 pertandingan yang tersisa. Mereka juga masih bertahan di ajang Piala FA dan akan menghadapi Chelsea di semifinal. Sementara itu di ajang Liga Champions, City sudah sampai babak perempat final dan berhadapan dengan Real Madrid. Bernardo Silva akui Madrid kini terasa jauh lebih kuat. Nyaris membungkam Real Madrid di Santiago Bernabeu. Manchester City tak akan gegabah di leg kedua dan cerita musim lalu kini belum terulang kembali. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri niscaya menjadi keuntungan bagi The Citizen. Apalagi mereka punya model catatan pertemuan di musim lalu ketika mendepak Madrid di ajang semifinal. Tetapi gelandang Man City yakni Bernardo Silva menegaskan situasinya kali ini berbeda dan Madrid akan punya motivasi lebih. 2 musim berbeda dan di sepak bola pertandingan tak pernah berjalan sama. Saya merasakan Real Madrid lebih kuat musim ini ketimbang musim lalu, ujar dari sang pemain. Liverpool bakal ganti manajer. Back Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold mengatakan kepergian dari Jurgen Klopp bakal terasa aneh, namun ia mengaku suka dengan tantangan baru yang akan muncul dengan hadirnya manajer baru di Anfield Stadium. Liverpool punya mentalitas monster alias mentalitas pemenang. Jadi pertanyaannya adalah apakah nantinya mentalitas itu bakal berubah setelah Klopp pergi? Dan Trent Alexander-Arnold menegaskan Liverpool akan tetap sama seperti sebelumnya. Ia mengatakan semua pemain masih akan tetap lapar untuk meraih gelar juara di tiap kompetisi yang mereka ikuti. Barcelona kena bantai PSG. Barcelona kalah mengecewakan dari PSG dengan skor telak 1-4. Kedua tim bertanding dalam duel leg kedua di babak perempat final Liga Champions. Bermain di Stadion Olympique Luis Companys, Barcelona sebenarnya sedikit unggul dengan modal kemenangan di leg pertama. Namun Barca kesulitan dengan kartu merah Ronald Araujo, kartu merah Xavi, dan juga kartu merah asisten pelatih. Barcelona unggul lebih dahulu di menit ke-12 lewat gol dari Rafinha, tetapi PSG kemudian membalikkan kedudukan melalui aksi dari Ousmane Dembele, Vitinha, dan juga Kylian Mbappe. Singkirkan Barcelona, Kylian Mbappe sebut saatnya PSG juara Liga Champions.
Superstar PSG yakni Kylian Mbappe menyimpan ambisi yang begitu tinggi setelah mengantarkan timnya menang atas Barcelona. Sang pemain rupanya ingin meraih gelar Liga Champions bersama klub kota kelahirannya. "Saya memiliki mimpi untuk memenangkan Liga Champions untuk Paris," kata Mbappe seusai pertandingan. Setelah gagal melewati babak 16 besar dalam 2 musim terakhir dan terjepit oleh tim Barcelona yang sedang unggul, PSG kini menampilkan performa yang sangat luar biasa untuk bisa memanfaatkan kesalahan tuan rumah dan membalikkan keadaan. Kartu merah Araujo petaka buat Barcelona. Barcelona menelan kekalahan dari PSG dalam laga babak perempat final Liga Champions. Pelatih Blaugrana yakni Xavi Hernandez menyebut kartu merah yang didapatkan oleh Ronald Araujo mengubah permainan timnya. Petaka terjadi pada menit ke-29. Barcelona harus bermain dengan 10 pemain setelah Ronald Araujo di kartu merah oleh wasit karena melanggar Bradley Barcola. Setelahnya PSG mengambil kendali pertandingan dan membardir gawang milik Barcelona yang dikawal oleh Andre Ter Stegen. Xavi sebut wasit jadi biang kerok tersingkirnya Barcelona. Xavi Hernandez menyoroti kepemimpinan dari wasit dan mengatakan bahwa kinerja dari sang pengadil lapangan telah membuat Barcelona kehilangan kesempatan untuk bisa memperjuangkan tempat di semifinal Liga Champions. Selesai pertandingan, Xavi mengeluh kepada wasit Istvan Kovac. "Wasit benar-benar buruk, saya mengatakan kepadanya bahwa kinerjanya adalah sebuah bencana," ujar dari sang pelatih. Menang atas Barcelona, Presiden Al-Khelaifi sejarah bagi kami dan juga Prancis. Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi mengaku senang timnya bisa membalikkan keadaan melawan Barcelona, yang mengklaim timnya sudah membuat sejarah tersendiri bagi tim dan juga sepak bola Prancis. "Kemenangan ini sangat bersejarah bagi kami dan juga Prancis. Terlebih hal ini dilakukan di Barcelona pasca kami kalah di leg pertama. Semua orang meragukan dan mengkritisi kami, namun saya percaya tim bisa membalikkan keadaan," ujar dari sang presiden. Atletico dan Barcelona tersingkir, Madrid jadi satu-satunya harapan di UCL. Atletico Madrid tersingkir dari Liga Champions senasib dengan Barcelona. Ada 3 wakil Spanyol yang berlaga di babak perempat final Liga Champions musim ini dan kini tersisa 1 saja. Di partai Rabu dini hari, Atletico Madrid babak belur dihajar Borussia Dortmund dengan skor 2-4 dalam duel leg kedua perempat final Liga Champions. Kemenangan 4-2 di kandang sendiri menuntut Dortmund untuk bisa mengamankan agregat 5-4 dan Atletico Madrid pun kini tersingkir dan Dortmund pun kini lolos ke babak semifinal Liga Champions. Barcelona masih berupaya bujuk Xavi bertahan. Xavi Hernandez ingin mundur dari kursi pelatihan Barcelona di musim ini, tetapi Los Culés masih berusaha untuk bisa membujuk Xavi untuk tetap bertahan. Kontrak Xavi di Barcelona sedianya berakhir pada musim panas 2024 dan Blaugrana merespon pernyataan mundur dari Xavi dengan performa yang impresif. Dan Presiden Barcelona yakni Joan Laporta mengklaim keputusan Xavi Hernandez mundur belumlah final. Pihaknya masih berupaya untuk bisa membujuk Xavi untuk tetap menduduki jabatannya sebagai pelatih. Berstatus bebas transfer, Jorginho buka pintu bagi tim Serie A. Jorginho akan kembali ke Serie A pada musim depan begitu kontraknya berakhir bersama Arsenal di musim panas nanti. Pemain 32 tahun tersebut kabarnya menerima ketertarikan dari Juventus dan Fiorentina. Meski punya opsi memperpanjang kontraknya di Emirates Stadium, Jorginho diduga ingin kembali ke Italia sebelum mundur dari lapangan hijau. Dan tawaran kembali ke Serie A jelas jadi opsi terbaik bagi sang pemain. Namun sejauh ini belum ada keputusan resmi yang dibuat oleh Jorginho terkait masa depannya. Tak perpanjang kontrak dengan Lazio, Felipe Anderson gabung dengan Palmeiras. Felipe Anderson telah menandatangani perjanjian prakontrak untuk bergabung dengan Palmeiras dari Lazio setelah memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya. Pemain 31 tahun itu akan tiba di Palmeiras setelah kontraknya dengan Lazio berakhir pada tanggal 30 Juni nanti, dan ia menekan kontrak dengan Palmeiras hingga Desember 2027. Capello dukung Juventus datangkan Greenwood dari Manchester United. Kabar ketertarikan Juventus kepada Mason Greenwood direspon oleh Fabio Capello yang mendukung laga Juventus jika memang ingin mendatangkan pemain 22 tahun tersebut. Alasannya sederhana, Capello menilai pemain asal Inggris tersebut merupakan sosok penyerang yang berkualitas.
Juventus sendiri mengalami masalah di lini serangnya. Mereka kesulitan mencetakkan gol meski punya pemain sekali berdusan Vlahovic dan juga Federico Chiesa. Oleh karena itu Juventus ingin menambah gaya gedornya dan Max Allegri disebut sangat terkesan dengan performa dari Mason Greenwood. Pioli berpotensi dipecat jika Milan tersingkir dari Liga Eropa. Stefano Pioli sedang dalam tekanan berat di leg kedua perempat final Liga Eropa kontra AS Roma. Jika gagal membawa Milan melaju ke semifinal, maka karir sang pelatih di San Siro dipastikan berakhir. Terkait masa depan dari Pioli, Direktur AC Milan yakni Giorgio Florlani tak mau berbicara banyak, namun ia ingin Rossoneri tampil jauh lebih baik di musim depan, terutama di ajang Liga Champions. AC Milan sudah bertemu dengan Julen Lopetegui. AC Milan sempat disebut mungkin akan mempertahankan Stefano Pioli sebab performa Rossoneri yang mulai membaik. Namun kemudian muncul kabar bahwa nasibnya bisa ditentukan pada hasil melawan AS Roma di laga leg kedua Liga Eropa nanti. Jika kalah lagi, maka ia kabarnya bakal ditebak dari San Siro di akhir musim. Dari situ nama Julen Lopetegui muncul sebagai kandidat terkuat pengganti Pioli. Pasalnya Milan diklaim sudah menggelar pertemuan dengan sang pelatih tersebut. Corriere dello Sport mengklaim bahwa AC Milan sudah 2 kali bertemu dengan sang pelatih. Napoli tertarik amankan jasa Allegri jika dipecat Juventus. Max Allegri kemungkinan besar akan dilepas oleh Juventus begitu musim kompetisi ini berakhir, dan status Allegri di Allianz Arena terancam karena menurunnya performa Bianconeri sejak awal tahun ini. Napoli yang sedang aktif mencari calon pelatih baru untuk mengarungi musim depan dilaporkan tertarik untuk bisa mengamankan jasa Allegri. Saat ini juara Serie A musim lalu tersebut belum menemukan juru taktik yang baru. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan I Partenope, mulai dari Antonio Conte, Vincenzo Italiano, Gianpiero Gasperini, Stefano Pioli, dan terbaru adalah Allegri. Dilansir dari Football Italia, Allegri punya hubungan baik dengan sang CEO Napoli yakni Aurelio De Laurentiis. Tanpa dua rekannya, Muller optimis Munchen bisa kalahkan Arsenal. Bayern Munchen tak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Arsenal di leg kedua perempat final Liga Champions. Situasi ini jelas merugikan The Rotten, namun Thomas Muller tak mau ambil pusing. Muller wajib menunjukkan performa terbaiknya demi membawa Munchen melaju ke semifinal. Setelah gelar Bundesliga direbut oleh Leverkusen, The Rotten kini hanya punya Liga Champions sebagai satu-satunya kompetisi tersisa yang bisa dimenangi di musim ini.